Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast Info Viral Today. Dan kali ini tanggal 5 Februari 2022, malam mingguan, tepatnya hampir jam 8 malam, ya 7.49 PM. Dan saya ingin menemani rekan-rekan semua, tentunya yang sedang bermalam mingguan bersama keluarga atau bahkan yang masih di jalan. Ya, hati-hati di jalan dan simak informasi berikut ini yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi, sudah mengetahui atau bahkan mungkin ya belum memisahkan perbedaannya. Ya, informasi ini saya dapatkan dari glints.com ya. Ini agak-agak serak-serak bahasa. Mudah-mudahan tetap sehat lah ya semuanya ya, jaga kondisi rekan-rekan semua tentunya di jalan mau ke 3 tahun nih masa pandemi COVID ya. Ada merebak ya, ada Omikron dan lain-lain, jaga kondisi prokesnya. Kemudian juga mungkin udah mau takutnya ke PPKM level 3. Jadi yuk kita simak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk memasarkan produk-produk kita secara online, khususnya para UMKM. Berdasarkan informasi dari glints.com, perbedaan mengenai sales dan marketing ya, dilansir dari glints.com oleh Selina Pitupulu sumbernya nih ya. Oke Mbak ya, mohon izin kopas. Divisi sales dan marketing itu seringkali mengalami kesalahan konsep dan dianggap sama saja fungsi dan tugas kerjanya, padahal ada perbedaan antara sales dan marketing. Tidak hanya dari sisi pencari kerja, terkadang perusahaan pun mencampur adukan fungsi keduanya. Meskipun sales dan marketing sama-sama merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai target keuntungan, sales dan marketing memiliki fokus yang sama sekali berbeda. Nah, perbedaannya apa? Yuk kita simak baik-baik. Nah, sebenarnya sales dan marketing itu sama-sama memiliki fungsi untuk bisnis sebuah perusahaan. Meski demikian, ada perbedaan antara sales dan marketing. Dilansir dari HubSpot, sales merujuk pada semua aktivitas penjualan barang dan jasa. Orang yang bertugas di divisi sales itu memiliki tanggung jawab menjaga hubungan dengan calon klien yang akhirnya berujung pada penjualan. Sementara itu, marketing meliputi segala hal yang membantu meningkatkan ketertarikan pada barang dan jasa yang dijual. Departemen marketing memiliki tanggung jawab menjalankan campaign ya, untuk menarik perhatian pada barang dan jasa yang dijual. Proses kerjanya tidak sama. Perbedaan sales dan marketing itu berikutnya terlihat dari proses kerja. Tim sales akan menghadapi langsung konsumen alias one on one. Sales bisa saja langsung datang ke lokasi calon konsumen atau pembeli, menghubungi lewat telepon, dan bisa juga bertemu di sebuah acara atau kegiatan. Pada beberapa jenis perusahaan, bahkan tim sales harus melakukan pendekatan dan perlakuan yang berbeda pada tiap konsumen karena proses kerjanya memang berupa aktivitas langsung. Supaya tim sales bisa melakukan penjualan, ada tim marketing yang melakukan analisis pasar termasuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Perbedaan sales dan marketing, tim marketing menyiapkan tools dan konsep yang akan membuat customer mencari barang dan produk yang sudah disiapkan. Tim sales yang bertugas melayani para calon customer ini agar produk bisa laku terjual. Nah, tim marketingnya itu perlu membayangkan kembali produk yang sudah pernah sukses laku di pasaran sebelumnya, cara promosinya, dan kelebihan produk sebelumnya. Hal itu dilakukan agar bisa merancang strategi yang akan dipakai saat memasarkan produk. Bagaimana dengan ruang lingkup pekerjaannya? Ruang kerja dan durasinya juga bisa menggambarkan perbedaan antara sales dan marketing. Pekerjaan tim sales cenderung bersifat jangka pendek, sementara tim marketing cenderung lebih jangka panjang. Hal ini karena tim marketing harus menjaga hubungan dan membina relasi yang harmonis dengan para mitra bisnis serta vendor yang terkait pemasaran produk.
Lingkup pekerjaan marketing itu termasuk market research, public relationship, dan customer satisfaction. Sementara itu ruang lingkup pekerjaan tim sales adalah meyakinkan calon customer untuk terus merasakan kebutuhan akan produk yang kamu jual. Nah, sekarang kamu yang ingin bekerja di kedua divisi ini semakin bisa melihat adanya perbedaan sales dan marketing yang cukup signifikan, apalagi untuk UMKM. Antara sales dan marketing terkadang itu campur aduk. Prioritas dan fungsi. Perbedaan sales dan marketing selanjutnya bisa dilihat dari prioritas dan fungsi kerja kedua divisi ini. Dalam hal prioritas kerja, perbedaan kedua posisi ini terletak pada target kegiatan. Prioritas tim marketing adalah menjangkau customer dan membangun relasi yang baik dengan para customer sampai bisa menjadi pelanggan setia. Kamu bisa bayangkan keuntungan yang jelas didapat jika ada beberapa perusahaan besar menjadi pelanggan tetap produk yang perusahaan kamu punya. Semakin banyak pelanggan tetap, maka semakin besar juga tentunya keuntungan yang didapat. Terlepas dari itu, pelanggan tetap ini akan ada kalau pelayanan dan respon dari tim sales yang juga mendukung kualitas produk dan customer yang sudah dijangkau. Fungsi tim sales adalah mengakomodasi dan menarget customer sambil memantau memenuhi kebutuhan mereka dalam produk yang ditawarkan. Adanya perbedaan sales dan marketing dalam fungsi dan prioritas ini justru yang kemudian membuat keduanya saling bersinergi. Bagaimana dengan aktivitas kerja dan goalnya? Goal atau target juga menjadi salah satu faktor perbedaan antara sales dan marketing yang perlu kamu ketahui sebelum memilih salah satu divisi ini. Beberapa contoh sederhana yang menggambarkan perbedaan kedua posisi itu saat melakukan aktivitasnya, misalnya dalam sebuah startup, tim sales yang akan menghubungi langsung calon klien sampai menemukan kesepakatan kerja. Sementara itu tim marketing sebelumnya sudah memastikan dulu produk atau jasa yang ditawarkan sudah terjamin kualitasnya sehingga bisa dibawa oleh tim sales. Perbedaan sales dan marketing ini menuntut tipe pekerja yang berbeda pula. Dengan aktivitas marketing yang sebagian ada di belakang layar, kamu yang suka menganalisis cukup punya kesempatan di bidang ini. Sementara itu bagi kamu yang senang berurusan langsung dengan customer, tidak ragu untuk beramah tamah setiap saat dengan calon klien atau customer, masuk tim sales akan semakin mengasah potensi yang kamu punya. Bagaimana kalau kita bekerja sebagai sales tapi sekaligus marketing? Dari beberapa perbedaan sales dan marketing yang sudah diuraikan di atas, tentu kamu bisa mendapat gambaran betapa dua divisi ini memang punya peran dan tugas yang berbeda. Meski demikian, seperti ditulis oleh The Balance Small Business, terkadang menyatukan fungsi sales dan marketing menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini terutama bagi perusahaan kecil atau yang baru memulai bisnis. Salesperson lebih berfokus pada strategi untuk mendapatkan revenue secara langsung dan berorientasi pada keadaan sekarang. Sementara itu, marketer membuat strategi agar informasi dan branding perusahaan sampai ke target audiens, sehingga produk dan aktivitas marketing lainnya bisa bertahan lebih lama di pasaran. Dari perbedaan sales dan marketing ini, jika perusahaan kesulitan menyeimbangkan fungsi keduanya, perlu ada waktu dan sumber daya khusus agar para petugasnya bisa mempelajari kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjalankan dua bidang ini sekaligus, sangat disarankan kamu sudah dibekali oleh pengalaman yang matang di masing-masing bidang. Dengan begitu, kita sudah terbiasa dengan cara kerja kedua divisi tersebut. Dari sekarang kita sudah lebih banyak tahu tentang perbedaan sales dan marketing, baik dari segi tugas, prioritas, alur dan aktivitas kerja, serta target yang harus dicapai masing-masing divisi. Memang sales dan marketing tidak bisa jalan sendiri. Tim sales akan hilang arah jika tim marketing tidak mampu menganalisis secara tepat kebutuhan dan budaya pasar yang jadi target produk. Setelah mempelajari perbedaan di antara keduanya, kita bisa langsung pilih ingin menggeluti bidang yang mana. Kalau merasa lebih pas di bidang sales, tenang aja, kita juga bisa menemukan banyak-banyak lowongan sales ya. Nah sekarang untuk UMKM gimana? Sudah mulai terlihat lah ya. Karena di posisi marketing, jika kita memang adalah seorang owner yang memulai proses usaha ini dari awal, maka fungsi dulu di marketing. Banyakin dulu lead customer, siapkan dulu visi misi, ya, brand elemen produk, kelebihan produk, segmentasi pasar dan macam-macamnya, sehingga itu bisa menjadi bahan target sasar di posisi salesnya.
sehingga mana saja yang bisa mendapatkan daya dorong agar terjadinya closing pada produk yang ditawarkan oleh kita. Baik, untuk rekan-rekan semua, podcast Info Villa Today, demikian adalah perbedaan mengenai sales dan marketing yang bisa menjadi bagian yang tidak bisa jalan sendiri, namun ini menjadi sebuah kolaborasi yang menarik. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan podcast Info Villa Today malam ini. Oke, terima kasih.